Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 11 MIPA maupun IPS SMA Negeri 1. Ini kita akan belajar sejarah Indonesia pada video yang ke-1. Insya Allah ada 5 video dalam satu semester yang ke-1 ini. Materi yang akan kita pelajari adalah kolonialisme dan imperialisme Eropa, dengan tujuan setelah ini nanti dipelajari kalian bisa menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, kalian bisa melacak atau bisa mengetahui kronologi bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, setelah pembelajaran usai, nanti kalian bisa menjelaskan sikap bangsa Indonesia dalam menerima kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Dan kita mempelajari dulu tentang pengertian. Banyak yang memberikan definisi tentang kolonialisme dan imperialisme. Yang kita pakai adalah dari KBBI, Bahasa Indonesia. Di KBBI itu dijelaskan bahwa kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas daerah itu. Itu pengertian kolonialisme. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Nah, kemudian apa persamaan dan perbedaan kolonialisme dan imperialisme? Namanya adalah negara penjajah menjadi makmur, sedangkan negara atau bangsa yang terjajah menjadi miskin, menjadi menderita. Itu persamaan antara kolonialisme dan imperialisme. Kemudian perbedaannya adalah kolonialisme itu bertujuan menguras habis SDA, sumber daya alam, dan kekayaan alam bangsa atau negara yang dijadikan sebagai tempat penjajahan untuk diangkut ke negara penjajah. Jadi secara habis-habisan sumber daya alamnya atau kekayaan alamnya itu dijadikan sebagai barang untuk diangkut ke negeri penjajah. Itu kolonialisme. Sedangkan imperialisme adalah bertujuan menanamkan pengaruh seluruh bidang kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer negara penjajah pada negara yang dijajah. Jadi singkatnya, kalau kolonialisme itu penghisapan sumber daya alam, sedangkan imperialisme adalah semua bidang. Polek Sosbud Mil. Kemudian jenis-jenis imperialisme menurut waktunya itu ada 2 macam, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno yang ke-1 sebelum revolusi industri di Inggris. Sedangkan imperialisme modern itu sejak revolusi industri di Inggris. Tentang revolusi industri sendiri nanti silakan browsing, mencari materi itu di buku atau bisa di medsos. Yang kedua, imperialisme kuno itu mempunyai prinsip semboyan namanya 3G, yaitu God, Glory, dan Gospel. Tentang itu nanti kita akan perdalam. Kemudian imperialisme modern itu ada di semua bidang, yaitu Polek Sosbud Mil. Kemudian yang ketiga, imperialisme kuno itu negara pelopornya adalah Portugis dan Spanyol. Sedangkan negara pelopor imperialisme modern adalah Belanda, Inggris, Prancis.
Kemudian jenis imperialisme berdasarkan bidang penguasaan. Jadi apa-apa yang dikuasai itu adalah yang pertama imperialisme ideologi politik, yang kemudian kita kenal dengan dominasi ideologi politik. Jadi penguasaan yang lebih besar oleh penjajah itu namanya dominasi di bidang ideologi dan politik. Yang kedua adalah imperialisme ekonomi, yang kita kenal dengan eksploitasi ekonomi. Eksploitasi itu penghisapan, jadi sebesar-besarnya dihisap betul secara ekonomis. Yang ketiga adalah imperialisme sosial budaya, yang kita kenal dengan penetrasi budaya. Penetrasi itu penekanan, jadi budaya lokal, budaya bangsa yang dijajah itu dihabisi, direndahkan, dibuat tidak percaya diri, kemudian diganti dengan budaya mereka, budaya sang penjajah. Kemudian yang keempat adalah imperialisme militer, yang kita kenal dengan intervensi militer, campur tangan militer. Jadi kekuatan kerajaan-kerajaan lokal yang di dalamnya salah satunya adalah kekuatan militer itu dicampur tangani oleh sang penjajah. Prinsipnya adalah penguasaan. Berikutnya adalah faktor pendukung kolonialisme dan imperialisme. Kita pelajari tentang jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, yaitu dengan penguasaan dinasti Utsmani, yang dulu ada permusuhan, peperangan antara Nasrani dengan Islam yang kita kenal dengan Perang Salib. Itu kemudian satu daerah yang namanya Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani. Padahal Konstantinopel itu adalah pusatnya rempah-rempah perdagangan dari Indonesia ke Eropa. Dengan demikian maka Eropa menjadi krisis rempah-rempah. Anak-anak berikutnya ke bawah, Eropa kemudian mencari penghasil rempah-rempah dengan menjelajah samudera. Kemudian perdagangan rempah-rempah berubah menjadi penjajahan. Awalnya berdagang, tapi kemudian berubah menjadi penjajahan. Saya ulang singkat, jatuhnya Konstantinopel ke dinasti Utsmani, ke tangan Islam, maka menjadikan Eropa krisis rempah-rempah, sehingga mencoba mencari sumber penghasilan rempah-rempah dengan menjelajah samudera. Awalnya berdagang, tapi kemudian berubah menjadi penjajahan. Kemudian yang berikutnya adalah faktor pendukung berikutnya adalah kisah perjalanan Marco Polo. Tahunnya silakan dilihat sendiri. Dari Venesia yang ada di Italia, perjalanan ke Cina. Dan inilah yang memberi inspirasi, sumber inspirasi petualangan ke tempat yang jauh. Petualang ke tempat yang jauh ini terinspirasi dari Marco Polo dari Italia. Kemudian semboyan 3G yang kita kenal gold, glory, dan gospel. Gold, emas. Sesungguhnya yang dicari bukan emas berupa logam saja, tapi semua kekayaan yang ada di negeri seberang di luar Eropa itu gold, emas, kekayaan. Kemudian berikutnya adalah glory, kejayaan, karena negara-negara Eropa berlomba untuk mencari wilayah kekuasaan sebesar mungkin, dan itu menyangkut masalah harga diri mereka sesama bangsa Eropa. Semakin luas kekayaan, maka dianggap semakin jaya negara itu. Kemudian yang ketiga adalah gospel.
yaitu pengembangan agama. Jadi mereka menyebarkan agama itu bersama dengan gold dan glory. Itu semangat untuk menyebarkan agama mereka. Kemudian perkembangan iptek. Perkembangan iptek itu ada perubahan teori yang mengatakan bahwa bumi sebagai pusat tata surya dirubah menjadi matahari sebagai pusat tata surya. Teori ini disebut sebagai teori heliosentris. Siapa yang menyampaikannya? Silakan dicari. Teori heliosentris itu siapa yang menjadi pelopornya. Kemudian penemu yang berpendapat bahwa teori heliosentris itu punya teman dan bisa menemukan alat yang bisa mendeteksi benda-benda ruang angkasa sana yang kita kenal dengan nama teleskop. Alatnya namanya teleskop, sama, silakan mencari siapa penemu teleskop ini. Nama-nama itu sebenarnya tidak asing di telinga kita, cuma kadang kita belum tahu bahwa tokoh-tokoh itu apa yang ditemukannya. Silakan untuk dicari. Kemudian peta, ada penyempurnaan penggambaran peta. Jadi peta yang sangat sederhana itu berubah menjadi perbaikan dalam membuat peta. Yang kemudian berikutnya adalah kompas yang menentukan arah utara. Dalam penjelajahan itu dibutuhkan mata angin yang dulunya bergantung kepada letak bintang, astronomi, jadi ilmu perbintangan, tata letak bintang di ruang angkasa sana, itu sekarang yang bisa menunjukkan kepada penjelajah di mana posisinya sekarang dipermudah dengan penemuan yang namanya kompas. Ya. Kemudian ada dua bangsa, yaitu Spanyol dan Portugis sebagai penjelajah, dua bangsa penjelajah awal itu mengadakan perjanjian. Perjanjian yang pertama adalah perjanjian yang Tordesillas adalah perjanjian yang dibuat oleh Spanyol dan Portugis membagi arah penjelajahan samudera. Ingat, bukan membagi wilayah, tapi membagi wilayah penjelajahan. Spanyol menjelajah ke arah barat dari benua Eropa, sedangkan Portugis itu menjelajah ke arah timur benua Eropa. Itu sebabnya nanti bangsa-bangsa Spanyol menemukan benua Amerika karena menjelajahnya ke arah barat, sedangkan Portugis nanti ke Afrika dan sampai ke Indonesia. Ketika menjelajah samudera, Spanyol dan Portugis ternyata bertemu di Maluku karena bumi berbentuk bulat. Maka terjadilah perang di sana antara Spanyol dan Portugis. Akhirnya mereka berdua, dua bangsa itu mengadakan perjanjian yang kita kenal dengan nama Perjanjian Saragossa. Karena pertemuan itu di Maluku dan menimbulkan peperangan, sedangkan yang lebih dulu datang itu adalah Portugis, maka dalam Saragossa itu diputuskan Portugis tetap berkuasa di Maluku, sedangkan Spanyol itu kembali ke tempat sebelum datang ke Maluku, yaitu ke Filipina. Lanjut, penjelajah Portugis itu yang pertama adalah Bartolomeu Dias yang menemukan ujung selatan benua Afrika yang kemudian diberi nama Tanjung Badai. Ya, dan Tanjung Badai nanti dirubah menjadi Tanjung Harapan. Yang kedua adalah Vasco da Gama
yang menjelajah Samudra Hindia dan mendirikan pos perdagangan di Kalkuta di India. Kemudian yang ketiga, Alfonso Dal Booker menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dan itulah yang kemudian masuk ke Indonesia. Kemudian penjelajah Spanyol ada Columbus dan Magellan. Columbus berlayar ke timur dengan 3 kapal dan kemudian sampai di Bahama dan menemukan benua Amerika. Kemudian yang kedua adalah Magellan yang didampingi oleh Kapten Sebastian Elcano, kemudian penulisnya dari Italia, sampai ke kepulauan Masava di Filipina. Dan kemudian istilah Masava itu diganti menjadi Filipina untuk mengenang Raja Philip yang kedua yang memberangkatkan Magellan menjelajah sampai ke Masava. Itu asal usul nama Filipina, tapi kemudian terbunuh oleh penduduk lokal. Untuk Inggris ada 4 yang terkenal. Silakan dipelajari sendiri satu persatu. Ya. Yang James Cook itu yang terakhir itu sampai menemukan benua Australia, yang kemudian mengalahkan penghuni asli benua Australia yang kita kenal dengan bangsa aborigin. Belanda ada 3 yang terkenal. Silakan cek nomor 2 itu ada Cornelis de Houtman yang menguasai Banten, dan inilah yang kemudian menjadikan Belanda berkuasa di Indonesia. Kemudian ada Abel Tasman yang menguasai Tasmania dekat Australia. Itu pembelajaran kita yang pertama, semoga bermanfaat. Silakan dipelajari sendiri dengan membuka buku dari perpustakaan atau silakan memperdalam dengan mempelajari di medsos. Sekian, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.